sama Pak Iqbal. Boleh Bu, kalau mau dimulai nggak apa-apa. Soalnya yang lain belum merespon untuk linknya. Masih Pak Iqbal dan Pak Abu. Sedangkan Pak Abu masih nguji mahasiswa Bu. Oh gitu. Berarti hanya Pak Iqbal ya Iya saat Bu. ini. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh Bu Kaprodi KPI dan Pak Iqbal untuk saat ini satu-satunya dosen KPI yang hadir dari sekian banyak dosen. Nah, mungkin nanti bisa menyusul untuk Bapak Ibu dosen yang lain. Baik, untuk sebenarnya untuk agenda hari ini sebenarnya nggak terlalu yang formal-formal banget ya. Jadi kita sebenarnya lebih kepada eh, pendampingan persiapan untuk perkuliahan semester genap itu. Jadi terkait dengan apa tugas administratif sih sebenarnya. Jadi kelengkapan RPS, kemudian juga isian e-learning. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin nanti dari Pak Hamid mau menambahkan kalau ada yang kurang lengkap dari saya seperti itu. Saya izin share screen dulu terkait dengan RPS-nya. Dia. Pak Muzakir berarti kemarin udah ngirim ini ya, koordinator mata kuliah ya. Sampun Bu. Ya, jadi di sini kalau berdasarkan apa isiannya seperti itu. Jadi dari Kaprodi itu mengirimkan daftar koordinator mata kuliah, kemudian juga lengkap sebaran mata kuliahnya di semester genap dan juga nanti dari koordinator itu yang akan menyusun RPS sesuai dengan template yang sudah ditetapkan. Terus jika sudah selesai koordinator mata kuliah itu menyusun RPS, maka selanjutnya adalah Kaprodi memeriksa kesesuaian materi dengan kurikulum dan mengesahkan RPS. Selanjutnya, nanti bagian akademik fakultas memetakan atau melakukan pengaturan kelas sesuai dengan bentuk pembelajaran perkuliahan. Nah, baru nanti Kaprodinya menetapkan dosen pengampu mata kuliah. Tapi nggak tahu sih, sebenarnya mungkin urutannya ada yang tidak sesuai kali ya. Soalnya di fakultas kayaknya udah ditetapkan dosen pengampu mata kuliah. Nah, ini nggak tahu nanti. Terus saya lihat juga antara mata kuliah dan dosen pengampunya itu ada yang nggak sesuai gitu. Jadi ada apa mata kuliah gitu, tapi nggak ngampu mata kuliah itu gitu, Pak. Nah, ini nggak tahu alurnya seperti apa, saya juga nggak paham ini Pak. Kayaknya memang dari SOP yang sudah LPIP buat itu di fakultas berbeda. Kenyataannya seperti itu. Ah, mungkin Pak Hamid mau menanggapi dulu terkait adanya perbedaan itu. Dilanjut ya, kayaknya fakultasnya nggak baca. Dilanjut aja Bu. Baik. Kemudian nanti berkait dengan ininya sebentar, saya RPS-nya, template-nya. Ya. Nah, untuk template RPS-nya, nah ini masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi nanti di sini ada mata kuliah ya, nama mata kuliah atau identitasnya, kemudian program studinya apa, fakultas, kemudian ini juga masih sama, mata kuliah, kodenya apa, kemudian labnya ini sini. Kalau memang mata kuliah itu masuk lab, berarti nanti ada kepala labnya di bawah. Nah, itu kalau memang tidak ada, berarti dikosongi saja.
Untuk SKS, semester dan tanggal penyusunan seperti biasa, saya rasa sama dengan semester-semester sebelumnya ya. Kemudian CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, ini barangkali sudah ada reformulasi dari Kaprodi. Kalau yang sebelumnya kan itu ada yang ditulis misalnya CPL sikap, kemudian pengetahuan, KK, KU gitu ya. Nah, mungkin ini kalau sudah ada penyesuaian nanti cukup dibuat CPL 1, CPL 2, CPL 3 dan seterusnya. Saya rasa seperti itu. Kemudian penjelasan dari CPL-CPL itu. Nah, CPMK-nya untuk CPMK kalau di sini kan hanya ada satu kolom gitu ya. Nah, ini mungkin bisa nanti terdiri dari beberapa CPMK gitu. Jadi ada 1, 2, 3 tergantung kebutuhan sebenarnya. Nah, terus sub CPMK-nya, nah ini dari turunan dari CPMK nanti berupa sub CPMK. Kemudian di bawahnya ada tabel hubungan sub CPMK dengan CPL, kemudian totalnya dan juga besaran bobotnya itu berapa. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada 3 hubungan, misalnya sub CPMK 1 ini terdiri dari CPL 1 dan CPL 2, berarti nanti di sini ditulis di totalnya ada 2. Misalnya di sini 1 gitu ya. Atau mau di checklist juga boleh. Tuh nanti ininya 2 gitu. Nah, ini bobotnya berarti nanti tergantung dari banyaknya jumlah di sini. Misalnya di sini jumlahnya 10 misalnya. Nah, nanti 2 dibagi 10 nanti terhitungnya berapa seperti itu. Nah, ini untuk yang besaran persentase bobotnya. Kemudian yang ke bawah itu deskripsi singkat mata kuliah. Ini ya deskripsinya, isian deskripsi ya mata kuliah itu tentang apa saja seperti itu. Kemudian bahan kajian. Nah, biasanya ini banyak yang terjadi kesalahan ya. Jadi bahan kajian ini hampir sebagian besar dosen itu menulisnya adalah materi. Jadi bahan kajian dengan materi itu sama. Nah, bahan kajian itu padahal prodi yang buat ya. Jadi Kaprodi yang menyusun bahan kajian. Nah, nanti dosen-dosen yang membutuhkan bahan kajian itu bisa minta kepada Kaprodi. Kira-kira mata kuliah itu misalnya kalau di KPI jurnalistik misalnya. Nah, bahan kajiannya apa saja? Nah, itu semuanya ada di Kaprodi. Nah, selanjutnya adalah topik bahasan. Nah, topik bahasan ini berarti tiap-tiap pertemuan itu nanti topiknya apa. Nah, ada pustakanya sama, kemudian yang lain saya rasa nggak ada masalah ya. Kemudian untuk analisis pembelajaran, nah analisis pembelajaran ini biasanya berupa diagram alir seperti itu. Ya, saya lanjut. Ada kendala di Bu Aisyah. Ya, saya lanjut. Saya lanjutkan. Nah, jadi untuk analisis pembelajaran itu nanti isinya ke diagram alir dari masing-masing sub CPMK. Jadi ada CPMK 1 mengarah kemana gitu ya. Sampai terakhir nanti dapatlah CPL-nya. Nah, ini Bapak Ibu, di bagian yang banyak yang kurang itu saya langsung ke intinya aja ya. Nanti mungkin silakan di bisa Bu Zakia atau Pak Rojabi maupun Pak Iqbal nanti bisa sharing RPS-nya sebentar supaya bisa dikirim ke kami. Nanti hari ini juga kita coba review kurangnya apa misalkan itu ya, biar nanti di akhir di semester berjalan itu sesuai, minimal itu sesuai itu. Jadi kita bisa ngukur berapa yang case method, berapa yang PJPL itu dari sana. Nah, nanti yang paling penting itu, yang penting juga di bagian akhirnya itu harap mencantumkan aspek evaluasi, bobot evaluasi di masing-masing mata kuliah gitu. Jadi ada aktivitas partisipatif, kemudian ada hasil proyek, tugas, kuis, UTS sama UAS. Itu silakan ditentukan, yang penting nanti bobotnya itu totalnya itu 100%.
Nanti kami akan sesuaikan per mata kuliah ini ya. Ini. Nah, kemudian untuk semester ini yang kami menyampaikan bahwa kami berupaya untuk selalu maju, langkahnya itu maju, nggak mundur. Jadi kalau misalkan nanti ada yang minta yang lalu, mungkin kita akan tinggal gitu aja. Nah, meskipun ya langkahnya dikit banyak, tetap kita coba maju ya. Jadi untuk semester ini, kalau 2 semester sebelumnya kan yang penting ada RPS, kemudian semester kemarin template-nya harus sesuai. Kalau semester ini kita nambah ada instrumen penilaiannya. Misalkan Bapak Ibu menggunakan aktivitas partisipatif, misalkan itu, maka nanti harus ada instrumen penilaiannya nanti seperti apa. Kemudian misalkan Bapak Ibu menggunakan tugas gitu ya, misalkan menggunakan tugas, nanti mungkin kami akan meminta ini ya, uraian tugasnya seperti apa. Nah, agar nanti kita bisa sesuaikan di e-learning-nya itu nanti sesuai enggak tugasnya yang direncanakan dengan tugas yang memang dilaksanakan waktu perkuliahan gitu. Intinya gitu, itu yang pertama. Baca mau lagi. Oke, terus Mas Heru kirim itu ya apa koordinator mata kuliahnya. Ya. Bu Zakia kemarin waktu dihubungi Mas Heru sudah diminta ini ya mempersiapkan RPS-nya enggak? Sudah. Apa sudah sempat dikirim Bu? Bisa dikirim barangkali RPS-nya mau kita lihat gitu sekalian. Kirim ke saya nggak apa-apa? Ke Bu Aisyah juga nggak apa-apa. Kirim ke saya aja Bu Zaki ya, biar ini. Ya. Sudah dikirim Bu? Belum? Dikirim? Belum? Ampun Bu Aisyah. Oh, sudah. Di forward ke saya Bu. Biar sekalian saya. Oh ya, saya matikan dulu punya saya. Ya, silakan Bu. Sudah ya. Baik, ini untuk RPS-nya mata kuliahnya ilmu komunikasi, kemudian nah ini tadi berbeda ya. Kalau yang baru itu kan lab di sini lab, kemudian nah mungkin ini bisa diganti nanti. Kalau memang nggak ada, mungkin dikosongi saja. Kemudian untuk yang di bawahnya CPL-nya ada 4 ya. Ini sudah CPL 1, 2, 3, 4. CPMK-nya ada 1, 2. Nah, ini hubungannya. Deskripsinya sudah ada, bahan kajiannya. Nah, ini bahan kajian saya nggak tahu persis ya yang di KPI itu yang seperti apa, tapi kalau dilihat dari ininya mungkin kata-kata menganalisis ini nggak termasuk bahan kajian ya Pak biasanya ya Pak Hamid untuk ininya. Itu iya. Sepertinya
Bu Zakia ada dokumen apa namanya kurikulum Belum ya? prodinya ada? Ada Pak, mau dikirim ke Mbak Isa juga Pak. Oh ya, boleh dikirim dulu Bu. Bisa ke Pak. Amit, Iya Pak. Mas, Mau ke Pak. ini mboten direkam, Pak. Direkam Pak. Oh, direkam ya. Direkam Pak. Pak Oh iya Rojadi. ya. Siap-siap ada recording. Oke, sambut. Belum masuk Pak. Ya. Oke. Bentar. Sudah masuk. Sampun Bu. Iya, masih proses. Ini Pak. Forward ke Pak Hamid. Dari sini. Udah berarti Pak ya? RPS kurikulumnya. Nah, ini kurikulumnya. Dan kajian. Sudah Pak? Pas. 30. Ya, sudah Pak. Ini bahan kajiannya. Berarti ilmu komunikasi ya Pak ya? Oh ini masih ini. Oh ini. Nah kalau di sini kan keislaman dan kepesantrenan, kemudian etika dan kepribadian, nasionalisme dan kewarganegaraan, sampai ke ilmu dakwah. Nah kemudian di bawahnya itu untuk rincian bahan kajiannya seperti itu. Nah, jadi kalau ilmu komunikasi itu bahan kajiannya adalah komunikasi Islam. Iya, satu saja ini berarti. Iya. Nah, berarti komunikasi Islam saja. Gitu. Untuk sisanya. Nah, karena tadi bentar. Nah, berarti nanti di sini untuk bahan kajiannya, untuk ilmu komunikasi itu hanya ada satu bahan kajian, yaitu komunikasi Islam. Nah, topiknya baru masuk ke 1 sampai 9 ini. Seperti itu. Untuk pustakanya, apa sih? Ilmu komunikasi kan bukan mata kuliah prasyarat ya, Bu Zakia? Bukan Bu, mata kuliah ini. Mata ya. Dasar Nah, ya. ini peta kompetensi diganti dengan analisis pembelajaran. Jadi nanti ini bisa diganti analisis pembelajaran yang isinya adalah berupa diagram ini ya, misalnya sub CPMK. Kalau di sini kan ada 9 sub CPMK, 8 maaf. Ada 8 sub CPMK. Nah, ini bisa digambarkan masing-masing sub CPMK itu mengarah kepada mata kuliah ilmu komunikasi seperti itu. Nanti juga termasuk kalau memang ada UTS dan ada UAS-nya, nah ini bisa disesuaikan di analisis pembelajarannya. Nanti ya, apakah hubungannya itu serial atau paralel, nah seperti itu. Nah, ini di analisis pembelajaran. Untuk bagian RPS-nya, nah ini kriterianya ini saya rasa udah ini ya, komunikasi lancar, kemudian tekniknya aktivitas partisipatif, pedoman penskoran ya Pak. Oh, berarti di sini nanti ya karena di sini belum ada ini ya rubrik penilaiannya. Jadi kalau kriteria itu masuk ke pedoman penskoran atau
misalnya ya karena yang atas adalah penilaian judulnya. Jadi kalau kriterianya berarti ada pedoman penskoran itu adanya di bagian akhir RPS. Nah, itu berarti nanti kalau misalnya tekniknya adalah aktivitas partisipatif, nah di mana nanti berisi keaktifan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, misalnya dari diskusi ataupun apa tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, itu kan diukurnya dari pedoman penskorannya, misalnya rubrik penilaiannya nanti seperti apa gitu. Kemudian luringnya ini kuliah. Nah, mungkin nanti bisa diganti saja menjadi bentuk perkuliahan gitu ya. Bentuk pembelajarannya apa, metodenya apa, metode misalnya diskusi. Jadi nanti waktunya. Nah, ini udah ada estimasi waktunya seperti itu. Baik. Pokoknya kuliah misalnya. Nah, ini. Nah, untuk daringnya, ini kalau memang dibutuhkan aktivitas di e-learning. Nah, misalnya mahasiswa itu diminta untuk menganalisis materi terkait dengan ilmu komunikasi. Nah, di mana materinya itu sudah diunggah oleh dosennya di e-learning. Tuh, kalau memang dibutuhkan di sana. Tapi intinya adalah 170 menit ya Pak Ahmid ya waktunya ya. 170 menit. Nah, itu nanti Bapak tinggal bagi aja kalau misalnya memang blended kan seperti itu. Jadi kalau luring dan daring. Kalau yang di Unuja sendiri kan kemarin sudah disampaikan kemarin ada 4 jenis seperti itu. Jadi yang full eh, tatap muka artinya tanpa jaringan seperti itu, tanpa jaringan. Jadi kemudian yang kedua itu eh, ada jaringan di mana di situ dosen mengunggah materi, presensi dan materi. Nah, RPS, sorry. Nah, yang ketiga itu blended. Nah, blended ini dari luring dan daringnya. Nah, daringnya ini juga harus disesuaikan nanti waktunya. Intinya apa setara dengan 170 menit. Kemudian materi pembelajarannya, bobot perkuliahannya, bobot penilaian. Ini kalau memang sub CPMK 1, ini sub CPMK 1, nanti ada aktivitas partisipatif, kemudian tugas, kuis, dan tes tulis. Tes tulis ini dimaksudnya adalah UAS ya, Bu Setia. Iya, Bu. Ya. Nah, nanti untuk penghitungan bobotnya, caranya masih sama dengan yang semester lalu, ya, menggunakan Excel, kira seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah, mungkin untuk yang pertemuan berikutnya bisa disesuaikan dengan yang pertemuan pertama tadi. Bawah untuk, nah ini. Nah, untuk di bagian akhir ada aktivitas partisipatif, ini ada 55%, kemudian tugasnya 10%, kuis, UTS 10%, dan UAS-nya 15%. Nah, cuman di sini memang belum ada pedoman penskoran. Jadi nanti bisa dibuat dan harus dibuat itu sebenarnya. Jadi terkait dengan kriterianya tadi. Jadi supaya nyambung, misalnya kalau kriterianya itu mau mengukur aktivitas partisipatif, berarti nanti di sini harus ada pedoman penskorannya. Tapi kalau template yang terbaru itu sudah ada sebenarnya. Nah, saya carikan dulu. Oh, enggak ketemu. Hmm.
Mungkin ada tambahan dari Pak Hamid dulu. Dari Ibu Zakia ada pertanyaan? Mungkin nanti aja Pak, ketika menggarap nanti kalau bingung tak tanya Bu Aisyah. Untuk sementara masih belum ada. Nah, ini untuk template RPS yang baru ya. Sebelum kan yang baru sih, udah semester kemarin sudah pakai ini. Jadi belum ya Pak? Masih ini. Tapi hanya sedikit kok penyesuaiannya. Bedanya hanya di bagian yang ini saja, di lab, kemudian kepala labnya, kemudian yang di akhir. Nah, ini analisis pembelajaran. Kalau yang sebelumnya punya Bu Zakiah kan tadi peta kompetensi ya. Nah, itu bisa diganti menjadi analisis pembelajaran. Kemudian yang nah, ini maksudnya yang tadi itu, yang pedoman penskoran misalnya. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswa itu yang diukur adalah aktivitas partisipatifnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat instrumen seperti ini. Misalnya mata kuliahnya apa, sub CPMK-nya apa, kemudian deskripsi kasus atau aktivitas yang diberikan. Nah, kalau misalnya mau mengukur keaktifan mahasiswa dalam diskusi. Nah, ini misalnya di sini kan ada 8 nih, ada 8 deskripsi ya, ada 8. Belum muncul, Pak. Mboten jalan, Bu. Hmm. Iya. Muncul, Pak. Ampun, ampun. Nah, baik. Kalau di sini kan ada contoh instrumen penilaiannya. Kalau misalnya mau mengukur terkait aktivitas partisipatif, jadi di sini nanti dituliskan mata kuliahnya, sub CPMK-nya apa. Nah, kemudian di bawah ini ada identitas mahasiswanya, misalnya. Terus ada aspek penilaiannya, di sini ada 1 sampai 8. Kalau misalnya mahasiswa itu nanti selama diskusi terlibat secara aktif, nah nanti bisa diberikan nilai. Nah, ranknya itu 1 sampai 4, misalnya kriterianya 4 sangat baik, 3 baik, cukup, dan kurang. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan di luar yang ini ya untuk rentang nilainya boleh-boleh saja gitu. Yang pasti ini harus ada di RPS-nya. Jadi kalau misalnya yang dikatakan aktivitas partisipatif itu bila apa gitu. Misalnya aktif dalam memberikan pertanyaan atau menyanggah pendapat orang lain. Nah, itu boleh di sini ditambahkan. Atau kriterianya misalnya sampai 5 atau cukup 2 saja misalnya aktif dan tidak aktif. Nah, itu bisa saja seperti itu. Nah, nanti bisa ratakan hasilnya. Nah, untuk yang instrumen hasil proyek, nah kalau misalnya mata kuliah itu memang mau dibuat PJBL, Project Based Learning, maka di sini juga harus ada instrumennya seperti itu. Jadi apa saja kreativitas pemecahan masalah otentik, kemudian kejelasan atau keterangan jawaban secara lengkap dan seterusnya. Sini juga ada. Caranya juga sama seperti yang tadi, ada rentang nilainya. Nah, untuk yang di bawahnya itu instrumen tugas. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu memberikan tugas kepada mahasiswa, nanti tugasnya juga harus dituliskan di RPS-nya, misalnya seperti itu. Jadi tugasnya membuat ringkasan materi untuk apa pengertian komunikasi, misalnya apa gitu. Nah, ini juga harus ada. Kemudian UTS dan UAS-nya. Ini juga harus ada soal dan juga bobot nilainya. Di bawah juga sudah ada. Ini untuk yang pedoman penskoran. Misalnya ketepatan jawaban. Misalnya kalau misalnya mahasiswa itu bisa menjawab pertanyaan dengan benar, nanti bobotnya berapa gitu. Nah, untuk keruntutan penulisan ini sama ya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya penilaiannya itu dari makalah, nah itu
bisa juga diambilkan dari sini. Misalnya mahasiswa bagaimana cara menulis makalah yang baik dan benar, kesesuaian dengan bahasa, kemudian pedoman penulisannya itu juga sesuai mengikuti apa kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, itu juga bisa Bapak sesuaikan. Tapi yang pasti apapun soalnya, misalnya tugas yang diberikan itu setidaknya ada di RPS. Monggo Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan. Ya, saya Bu Aisyah. Oke, monggo Pak Rojabi. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan dan banyak ketidakpahaman Bu Aisyah. Oke. Satu-satu Karena dulu Pak, jangan banyak-banyak Pak. karena waktu ikut pekerti dulu Bu Aisyah itu kan saya hanya mengambil apa ya standar yang minimal saja gitu kan untuk menggarapan apa RPS itu, dan hal-hal yang banyak tadi dijelaskan itu sudah lupa ya karena beberapa tahun yang lalu. Bisa dimulai dari awal lagi nih Bu Aisyah. Di awal-awal sebentar digeser ke awal untuk memastikan. Yang bagian mana Pak? Nah, bagian bagian ini nggih. Kan kalau CPL ini kan eh, dari prodi kan nggih. Dari Prodi, betul. Dari prodi kan nggih. CPL dari Prodi. Di Kemudian CPMK itu dosen. dosen sendiri kan nggih. Oke, dosen. Kemudian sub Termasuk CPMK juga mereka kan dari dosen dosen. juga kan. Oke, Yang ini eh, hampir sama dengan apa sub materinya ya, oke, benar Pak. sub materinya. Oke. Nah, ini yang saya masih karena dulu tidak ada yang ini waktu di pelatihan pekerti itu, bisa yang Oh gitu. bukan yang hubungan sub CPMK dengan CPL ini Oh, yang di sini ya Pak. ya. Ininya Ini ini. kemudian muncul satu ini gimana ini rumusnya ini, Bu? Ini misalnya begini. eh Sub CPMK 1 itu nanti mengarah ke hubungan CPL yang mana. Misalnya kalau yang tadi itu saya cari dulu contoh yang apa RPS yang tadi Pak ya. Ilmu komunikasi. Nah, sudah berubah Pak tampilannya? Sudah. Sudah. Nah, di sini. Nah, ini kan CPL yang dari Kaprodi ya. Nah, Ya. misalnya satu, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap religius. Nah, misalnya di sini ada 2 CPMK dan ada 8 sub CPMK. Nah, di sini sub CPMK 1 misalnya memahami definisi dan karakteristik komunikasi, fungsi, konsep, dan sejarah. Nah, ini ternyata sesuai dengan CPL 1 misalnya. Jadi mahasiswa itu selain nanti punya definisi dan karakteristik komunikasi, nah mereka juga diharapkan mampu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Nanti maka di sini di checklist saja Pak, misalnya CPL 1, kemudian CPL 2-nya. Nah, ini terkait dengan pengetahuan. Seperti itu. Ini boleh boleh di checklist, boleh dibuat angka 1, boleh Pak. Yang penting itu harus apa ditandai aja gitu. Hmm. Seperti itu Pak Rajabi. Ya, siap. Ini CPMK-nya juga bukan ya dari dosennya ya Bu ya, CPMK-nya. Oke, CPMK dan sub CPMK itu dosen yang membuat. Kecuali memang CPL. Kalau CPL Masalah kan bobot ini Bu, bobot. bobotnya itu Hmm. nanti berdasarkan ininya Pak. Misalnya di sini kan Apakah ada dua hubungan ini. apakah nanti itu menjumlahkan menjadi 100% Betul. bobot Harus itu? 100% Pak jumlahnya. 100% ya. Oke. Materialnya ya tadi tak pakai. Oke, paham. Oke, Pak. Kemudian berikutnya Bu ke bawah Bu. Bawah. Oke, deskripsi oke. Bu Aisyah, izin sebentar Bu Aisyah. Oke. Sebelum lanjut, saya izin off dulu boleh ya? Ini masih mau urus sebentar. Nanti saya update ke Pak Rojabi atau ke Bu Zakiyah ya. Ya, siap. Nggak apa-apa. Pak. Ngapunten, ada kegiatan. Oke, silakan.
Oke. Simulasi. Oke, terus oke, deskripsi. Oke, deskripsi ini sebenarnya lebih ke apa Bu ya? Distingsinya Bu ya? Yang mana, Pak? Deskripsi singkat mata kuliah sebenarnya distingsinya lebih ke apa nih? Supaya bisa membedakan dengan biasanya kan itu hanya memasukkan ini akhirnya hanya memasukkan materi-materi kuliah gitu. Deskripsi sih lebih kepada apa mata kuliah dari kurikulum ya Pak ya. Iya, biasanya di kurikulum itu ada Pak deskripsinya. Ya, Itu dari Kaprodi. dari Kaprodi gitu ya. Iya, Gitu. di dokumen kurikulum biasanya sudah ada. Jadi masing-masing mata kuliah itu nanti deskripsinya apa saja. Jadi dosen ketika mengampu mata kuliah itu juga nggak keluar dari deskripsi yang sudah diberikan oleh Kaprodi seperti itu. Oke, baik. Berarti tinggal minta dokumen kurikulum aja, Pak. Yang tadi itu ya, yang ditampilkan tadi itu ya, dokumen kurikulum Iya. kan ya. Iya. Dokumen kurikulum prodi kan. Oke. Terus tadi analis itu kan analis kalau dulu istilahnya analisis instruksional kalau tidak salah nih. Betul Ya, sekali. analisis instruksional kan ya. Iya, siap. Ya, betul, Pak. Oke, loh, kok hilang Bu gambarnya Bu? Hilang gambarnya Pak. Ini tadi. Nah ini eh, simulasinya tadi Pak. Nah, nanti kalau Bapak Rojabi bingung, ini nanti bisa diminta ke Kaprodi. Nanti saya share ke Kaprodinya Pak. Soalnya CPL-nya kan tadi ada 2 ya. CPL-nya Ya, ada 2. Kemudian CPMK-nya ada eh tapi CPMK-nya 2 Bu. CPL-nya tadi ada bukan 2, salah Pak. CPMK-nya 2 tadi itu. Nah, CPL-nya 4. CPL-nya 4. Kemudian CPMK-nya 2. Sub CPMK-nya total CPMK tadi ada 2. Nah, sub CPMK-nya 8. Nah, hubungannya misalnya seperti ini. Kalau yang di format Excel-nya ini harus 1 gitu Pak ya, bukan berupa checklist. Kalau yang tadi kan checklist ya. Ya, kalau yang di sini 1, misalnya CPL 2-nya 1 gitu ya. 1. Nah, CPL 3-nya 1. Nah, ini adanya di sini. Jadi nanti ini udah Saya langsung eh, menghitung otomatis. Bu ya. Yes, udah langsung masuk ke rumusnya Pak. Gitu. Nah, ini kalau dijumlah totalnya ini ada 100%. Gitu. Nah, untuk penilaiannya, nah ini nanti berkaitan misalnya sub CPMK 1 itu tugasnya atau yang mau dinilai adalah aktivitas partisipatif misalnya. Jadi mahasiswa nanti eh, keaktifan mahasiswanya misalnya atau case method misalnya. Nah, ini bobotnya berapa gitu. Jadi jenengan bisa tuliskan di sini. Ini yang saya tidak paham juga ini. Ini nanti gimana ini menjelaskannya? Artinya ini itu masuk di dalam aktivitas partisipasi itu kan masuk di dalam penilaian yang tadi di bawahnya Iya, kotak itu. betul Pak. Di bawah Nah, ada itu di harus dibagi rata ke dalam 14 pertemuan. 14 pertemuan. Iya. Kan Iya. tergantung CPMK-nya, Pak. Kalau misalnya di sini pertemuannya sub CPMK 1 itu selesai dalam 2 pertemuan misalnya. Berarti kan 1, 2, pertemuan 1 dan 2 itu ada sub CPMK 1. Seperti itu. Oke. Jadi nanti nggih, tergantung sub CPMK masing-masing. Jadi kalau sub CPMK 2 itu ada 4 pertemuan, nah berarti nanti tinggal disesuaikan saja dengan isiannya untuk penilaiannya dan lain sebagainya. Gitu. Oke.
Kalau dianukan ke coba di yang Bu Sinten tadi Bu Zakia nggih, yang punya RPS-nya Bu Zakia. RPS-nya. Oke, bentar. Ketik lagi. Nah, ini kalau yang di sini Langsung di perkuliahannya Bu, di perkuliahannya ya. di bawah. Voilà. Ini Nah, kan ini apa sudah sesuai dengan penghitungan Bu yang di apa penilaian itu di penilaian. Nah, kalau bobot penghitungannya ini sudah benar, Pak. ya. Ini sudah sesuai. Karena ini udah pernah direview sebenarnya, Pak, Oh, untuk oke, oke. ya, untuk bobot penilaiannya. Berarti kan setiap pertemuan ada tes tulis, bukan yang dimaksudkan UAS atau Tergantung, Pak. Tergantung misalnya untuk UTS itu eh, seperti apa? apa? Ya. Untuk UTS itu soalnya diambil dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 misalnya. Nah, berarti nanti di sini harus ada eh, tes tulis. Nah, tes tulis di sini maksudnya adalah UTS. Kayak gitu. Cuma di UTS-nya ada bobot penilaian sendiri kayaknya Bu. Di bobot di UTS-nya ada. Nah, ini Pak, ada Ada penilaian 10, sendiri. ada 10%. Berarti kalau dengan digabungkan dengan tes tulis ini berarti akan lebih 10% kalau gitu. Kalau itu dimasukkan ke UTS-nya. Hmm. Apakah ini maksudnya adalah masing-masing pertemuan itu Ya, total. ada tes tulisnya? Total tulis. Total tes tulisnya itu, Pak. Total tes tulis ini kan kalau misalnya di apa ya? Di jumlah gitu ya. Nah, pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 di mana di sini kan ada tes tulisnya ada berapa gitu ya. Tes tulisnya 2,5. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu tes tulisnya 2,5. Ini kan sudah 5, 7,5. Nah, itu kalau dijumlah berarti nanti ada 10% gitu, Pak. 2,5 kali 7. Hmm. Kok lebih Bu? Gimana, Pak? 2,5 kali 7 kan lebih 10%. 2,5 kali 7. Gini, Pak. Nah, ini. Satu, dua, tiga, 45 harusnya. empat, 45. lima. Ya, 5. Iya, Oh, itu, Pak. 45 digabung. Iya, Pak. Berarti Jadi 6. nggak setiap pertemuan itu satu sub CPMK gitu. Oh Jadi iya, ya, pertemuan digabung. 1 dan 2 itu sub CPMK 1. Kemudian pertemuan 3 ini sub CPMK 2. Ya Nah, ada. pertemuan 4 dan 5 sub CPMK 3 gitu. Jadi nggak setiap nggak setiap pertemuan itu satu sub CPMK seperti itu. Bu Berarti Aisyah, tugas dan kuisnya itu boleh. sendiri. Tugas dan kuisnya sendiri di dalam setiap pertemuan. Tes tulisnya sebenarnya adalah gabungan dari apa digabungkan di dalam UAS, UTS, nonton gitu. Iya. Nah, Kalau berarti memang UTS-nya itu mau dikendaki dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 misalnya gitu. ya. Itu, Pak. Oke. Ke Hmm. penilaian Bu, coba penilaian yang akhir Bu. Penilaian yang akhir. Penilaian yang Paling akhir. bawah ya. Oke. Ini, Pak. Oke, oke. Tes Yang di tulis. sini ya. Oke. Nah, UAS-nya ini ada 15%. Dan Iya. Berarti itu gabungan UAS. gabungan dari tes tulis yang di seluruh pertemuan itu, nonton gitu berarti. Ini sepertinya setelah UTS kayaknya, Pak. Setelah Setelah UTS. UTS. Maksudnya gimana Bu? Setelah UTS. Pertemuan 9. Ulang nggih, gabungan dari pertemuan 9 itu kan nggih. Ya, betul. 9 sampai 9 akhir. sampai pertemuan 15. Oh, maka penghitungannya di situ 15. Oke.
Oke, paham. Oh iya. Ini kalau yang baru itu ada total waktu, Pak. Jadi total waktunya itu yang Oh dibutuhkan iya, ada kalau baru. misalnya 170 menit kan, Pak, setiap pertemuan. Jadi Iya. setiap pertemuan 45 jam ya, setara dengan 45 jam. Satu SKS ya, Pak ya. Buat Jadi SKS satu 45 SKS jam. itu setara dengan 45 Eh, jam. 45 menit. 45 jam nih. 45 jam. Ya. Berarti Ya. nanti itu untuk satu SKS. Berarti kalau 3 SKS berarti 3 kali 45 jam. Gitu ya, Pak ya? 135 jam. Puluh lima. Satu jamnya ini pakai yang berapa menit, Bu? Kalau di Unuja 50 ya, Pak ya? Kita pakai yang 50 ya, Pak? Di jadwal 50. Untuk jamnya itu Pak ya. Jadi kalau untuk jamnya Pak Rojabi, jadi untuk pertemuannya itu secara redaksi ya. Kalau misalkan satu SKS itu 50 menit, 50 menit, tapi di total itu 170. Artinya itu di 50 menit itu ada 120 menit tambahan. Jadi rinciannya itu 50 menit untuk yang tatap muka langsung, sesi Ya. sesi sinkronusnya. Kemudian ada 60 menit untuk penugasan terstruktur. Kemudian ada 60 menit untuk belajar mandiri. Nah, makanya di setiap template e-learning-nya itu selalu ada bagian daring sama luring gitu ya. Tatap mukanya oke lah itu 50 menit, tapi di bagian daringnya itu nanti ada keterangan bahwa ada sesi materi yang bisa dipelajari sendiri selama 60 menit. Nah, Selama 60 menit, Pak 60 Amit ya. menit untuk belajar mandiri. Kalau misalkan ditambah tugas terstruktur ada tugas terstruktur selama 60 menit. Jadi yang penting itu nanti kelihatan bahwa total waktunya per pertemuan itu 170 menit untuk satu SKS. Gitu Pak. Nah nanti di total saja di tiap pertemuan itu ketemunya itu nanti kan itu 170 menit. Berarti nanti tinggal 170 menit kali 16 sekitar berapa itu? Saya nggak tahu sih, pokoknya totalnya 45 jam. 5 jam. Lebih sih ya, 45,3 hasilnya. Cuma intinya berarti Berarti 170 menit total dikali 45 jam ini 45 jam umum ya Pak Amit ya. ya 45 jam umum. Per SKS. Jadi kalau 3 SKS itu 170 kali 3 kali 16 ya. Berarti sekitar 8.160 menit. 8.160. 8.160 menit. Tapi kalau itu 8.100 juga udah cukup sih karena udah memenuhi 45 jam. Kalau 3 SKS. Okay. Nah, apa istilahnya Pak Amit tadi Pak Amit? Penugasan terstruktur. Satunya lagi Pak Amit? Belajar mandiri. Belajar mandiri. Penugasan mandiri. Belajar mandiri. Belajar mandiri. Iya. Jadi gitu. Iya, ini pernah disampaikan tapi ya begitu Pak Amit, lupa Pak Amit. Oh, learning. Apa disampaikan di itu ya? Pekerti. Pekerjaan 6 bulanan sekali soalnya Pak Amit. Saya share. Oke. Oh, Mungkin ada. enggak, sesi RPS-nya cukup ya. Nanti Bapak Ibu yang pengen dilihat dulu sebelum diupload misalkan itu ya bisa kontak kami ya biar nanti kami nilai. Maksudnya kami bantu kesesuaiannya. Di awal kita cek, maksudnya kita lihat RPS-nya, nanti di akhir kita akan lihat
Bener nggak penilaian yang ditulis di RPS itu sesuai dengan yang dinilai waktu apa dinilai akhir mahasiswa itu sesuai apa tidak? Nanti kita cek. Nah, untuk ini ya, untuk template learning-nya sama seperti yang sebelumnya. Nanti Bapak Ibu semuanya cukup di bagian RPS ini aja yang diganti ya. Bagian RPS ini kalau memang ada linknya diberikan. Kalau memang adanya filenya yang diupload. Yang penting satu, yang paling penting itu jangan mengurangi. Kalau menambah aktivitas silakan, tapi jangan mengurangi, apalagi sampai menghapus. Gitu. Jadi di ringkasan ini silakan diklik ya, kemudian klik gearnya ini, terus ubah pengaturan. Nah, nanti kata belum adanya ini silakan dihapus, dihapus diganti dengan link Bapak Ibu gitu. Link, kalau mau link langsung di Google Drive gitu silakan. Kalau mau upload file pakai ini juga silakan. Ini ada menu untuk upload file. Mohon untuk tidak menambah aktivitas lain kayak gitu. Kalau menambah nggak apa-apa, tapi jangan sampai dihapus. Jadi RPS hanya diupload di bagian sini. Itu saya rasa udah cukup jelas ya semuanya. Nanti Bapak Ibu kami bisa periksa mata kuliahnya Bapak Ibu, misalkan yang semester ganjil kemarin, DeFi ya, S1 KPI, ini misalkan ini. Nah di KPI kami bisa lihat yang belum upload siapa aja gitu. Jadi misalkan ini, ya saya nggak lihat yang misalnya ini punya Pak Iqbal, punya Pak Iqbal. Nanti kami tinggal cek aja di sini, linknya langsung kelihatan. Nah kalau bisa yang di upload itu langsung link filenya Pak, jadi bukan foldernya. Karena kalau folder nanti yang memeriksa biasanya, waduh lihat yang mana ini, kalau lihat yang mana kelamaan gitu, udah dicabut aja gitu. Jadinya gitu. Jadi kalau bisa jangan folder, tapi langsung ke link filenya aja. Jadi nanti langsung biar yang review nggak melihat satu-satu. Kalau ini kan hukum dan etika jurnalistik, kita harus lihat kan, oh yang ini, jadi kelamaan, mending langsung filenya aja. Nah ini nanti kami akan lihat, oh di halaman awalnya sesuai template-nya. Kita biasanya untuk memastikan itu sesuai template apa enggak, itu langsung ke ini, penilaian ini ada, sama yang terakhir di bagian bawah ini ada. Oh kalau ini berarti sudah sesuai template, tinggal kita sesuaikan isinya. Nah, kayak gini kan masih pakai kata peta kompetensi. Sebenarnya memang secara apa ya, secara teori nggak masalah ya, sama aja peta kompetensi, analisis instruksional kalau dimengerti itu. Nah, cuma kita pakai di pedoman KPT itu karena pakainya analisis pembelajaran, kita pakai langsung analisis pembelajaran. Dan konten isinya itu disesuaikan dengan subjek PMK-nya. Jadi misalkan ini tadi ada beberapa subjek PMK kan, ada beberapa subjek PMK. Nah, subjek PMK-nya ada 8. Nah, 8 ini mengarah kemana gitu. Nah, kami tidak akan melihat ini ya, maksudnya di centang ini kami nggak akan lihat, tapi kami yang dilihat itu bobotnya. Sesuai nggak nanti jumlahnya 100 ya. Ada yang lebih soalnya gitu. Gitu Bapak Ibu untuk e-learning saya yakin sudah ini ya sudah mulai terbiasa. Kalau misalkan butuh bantuan terkait misalkan kalau mau buat kuis gimana atau mau naruh slide tanpa harus ke Google Drive gitu gimana, itu bisa hubungi kami gitu ya. Kami bantu gitu. Karena di pertemuan ke-16 ini harusnya kan ada kuis UTS yang sifatnya sebagai kuis, cuma kami sementara biarkan. Kalau memang banyak dosen yang sudah mulai menggunakan kuis di e-learning, nanti mungkin kami akan tambahkan langsung, tinggal nanti bank soalnya aja yang ditambahkan gitu. Apalagi kalau misalkan mau soalnya tertutup, maksudnya jawabannya pilihan ganda gitu, atau isian singkat, itu gampang sekali ngeceknya di e-learning ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah susah-susah ngoreksi masuk UAS, tapi masa pilihan ganda ya gitu. Itu mungkin untuk pengantar e-learningnya. Yang apa? Masuk. Ya silakan. Ada yang mau masuk? Mohon izin, Pak Farhan, Ya, mohon silakan Pak izin Farhan. untuk Padat, singkat, diberi dan jelas waktu. ya Pak. Ya, siap Bu. Pertama, saya ingin bertanya tentang nilai tugas setiap pertemuan di e-learning itu sudah ada ruangnya juga apa enggak, Pak? Karena di setiap akhir semester kita itu baru bisa mengisi nilai tugas itu menjelang akhir UAS. Oke, bisa Atau dipahami. Bisa dipahami. Intinya ruang untuk nilai tugas, benar Pak Farhan? Halo Pak Farhan? Kalau memang ada ruangannya, apakah setiap pertemuan setiap kami memberi nilai,
setiap mahasiswa di setiap pertemuan dengan tugas tertentu itu sudah bisa kita upload juga gitu loh setiap mahasiswa. Oke. Kalau memang ada, Ya. nanti Eh, saya ya, minta terima diarahkan. kasih Pak Farhan. Karena gini ya, sebenarnya kami bisa menyiapkan ruangan itu secara default. Default itu apa ya? Artinya setiap pertemuan kita kasih ruang tugas, cuma karena ada potensi di bagian nilai ini nanti muncul banyak tugas, akhirnya ruangan itu kami biarkan agar dosen yang bisa membuat sendiri. Karena kalau misalkan kami tentukan di pertemuan keempat harus ada tugas, belum tentu ada dosen yang membuat tugas di sana. Jadi khawatir ruangannya mubazir gitu. Jadi kan nggak enak karena nanti berdampak pada tampilannya gitu. Tampilan dosen nanti kesulitan. Jadi untuk ruangnya itu Pak Farhan bisa membuat itu sendiri. Nah, kalau caranya, kalau memang mau kalau misalkan jenengan Bapak Farhan menginginkan bahwa tugas itu diupload di e-learning, ya, jenengan bisa hidupkan mode ubah. Nanti misalkan di pertemuan 2, jenengan mau nambahkan tugas, tambahkan aktivitas, kemudian tinggal ke assignment. Assignment itu tugas. Oke. Nah, ini nanti tinggal lanjutkan. Nah, isiannya nanti di sini tinggal klik oke gitu, Pak. Nanti akan otomatis di bagian nilai akan ada muncul tugas gitu. Jadi Pak Farhan, kalau misalkan nanti bingung langsung hubungi saya. Kalau terkait e-learning saya siap menghubungi. Maksudnya saya siap dampingi. Tapi kalau misalkan buka status dari tamu ke ke dosen lewat ke prodi dulu kalau itu. Biasanya kayak saya tanggapi dulu. Ya, biar maksudnya itu harus perizinan Kaprodi. Nah, nanti Kaprodi yang nyampaikan ke dekan. Maksudnya ada kuasa dari Kaprodinya. Gitu. Oke, matur nuwun, Pak. Untuk pertanyaan kedua, Bu, dan yang terakhir. Oh ya, silakan. Mohon izin agar LPIP berkenan sharing dengan KTU. Karena di mahasiswa itu bisa melihat nilai itu setelah akhir UAS. Jadi nilai tugas dan nilai UTS, misalnya nanti kita evaluasi di UTS. Kita belum bisa itu ngisi nilai UTS-nya mahasiswa itu. Mungkin untuk semester ini, dosen itu bisa mengisi nilai tugas dan UTS itu misalnya di pertemuan ke-8 atau ke-9. Artinya mahasiswa juga sudah bisa melihat nilai UTS-nya dan nilai tugasnya misalnya kalau memang ada yang sudah nyetorkan tugas. Oke, baik. Kan begitu, Terima kasih. Bu? Ya, itu usulan yang sangat sip. Ya, jadi dengan adanya ini Pak ya, dengan adanya e-learning kemudian tugas itu bisa dibuat sendiri oleh dosen aktivitasnya, maka nilai tugas itu bisa dilihat, bisa dimasukkan langsung oleh Pak Farhan, oleh dosen real time Pak. Jenengan mau masukkan itu kapan saja silakan. Gitu. Tapi memasukkannya itu di e-learning. Nanti mahasiswa tinggal melihat nilainya di e-learning, bukan yang di aplikasi dosen, Pak. Jadi kalau di aplikasi dosen, nah yang ini kan yang mengajar ini memang hanya dibuka ketika di akhir di akhir perkuliahan gitu kan. Tapi nilai detailnya itu ada di e-learning. Jadi jenengan tinggal update di e-learning. Kalau sudah nanti tinggal nilai e-learning ini yang ditarik gitu. Jadi mahasiswa udah real time gitu. Jangan pertemuan pertama sudah ada tugas langsung ngasih nilai bisa. Tinggal nanti jangan buat aktivitas, tinggal input nilai. Berarti Tapi saya harus awas lebih sering ketemu Pak Nur Hamid ini biar saya lebih bisa menerima kenyataan hidup di dunia akademik. Tapi itu biasanya jangan ngomongnya di forum. Nanti di luar ya nggak pernah ketemu saya, tetap aja. Siap. Terus kenapa untuk KTU Terus begini lagi pertanyaan. Untuk KTU kami mungkin nggak bisa ngasih sampai tutorial e-learning karena KTU mungkin nggak punya akses e-learningnya dosen seperti apa. Mungkin loh ya. Kalaupun ada akses, saya yakin juga bingung juga. Jadi mungkin ke kami langsung aja kalau terkait e-learning. Gitu Pak Farhan. Oke, pertanyaan terakhir yang ketiga, Bu. Monggo Pak. Monggo. Oke. Ini kan misalnya gini Bu, ada mata kuliah yang memang teoritis dan ada mata kuliah yang semi praktis. Saya contohkan mata kuliah yang akan saya ampu di PGMI, misalnya mata kuliah pramuka.
Nah, dalam RPS itu antara daring dan luring seperti yang dijelaskan Pak Nur Hamid itu, apakah harus diisi semua? Bisa daring dan luring, atau kita milih satu materi tertentu dan itu sudah kita tentukan ini luring, ini daring, atau bagaimana gitu. Oh iya Pak, untuk RPS-nya kalau memang jenengan berkehendak gitu kan, karena hanya jenengan dan Allah yang berkehendak kan terkait RPS. Kalau misalkan kehendaknya itu hanya luring saja, maka yang diisi cukup di bagian luring saja. Daringnya nggak usah diisi Pak. Gitu. Berarti kita tahu full kegiatan itu dilaksanakan secara luring, tidak ada aktivitas daringnya gitu. Gitu Pak Farhan, cukup jelas? Oke. Oke, sekalian Bapak Ibu ya, ini saya tunjukkan presensi. Ya, kami tidak dalam niatan untuk ngejudge gitu ya, enggak. Tapi sebenarnya kami punya rekapan presensi itu dilakukan kapan. Mungkin misalkan karena ada Pak Farhan, saya tunjukkan aja. Makanya kita tunjukkannya itu per prodi. Loh, kok sudah hilang Pak Farhan? Sudah hilang. Atau yang ada misalkan Pak Rojabi ya. Kalau sama, nah ini misalkan Pak Rojabi, nah ini mata kuliah ini dilaksanakan tanggal 9, absennya tanggal 17, berarti telat. Sebenarnya kami juga ada rekapan itu, cuma ya memang enggak itu aja ya, sementara sebatas rekapan aja, enggak sampai apa namanya jadi bahan evaluasi utama. Cuma harapannya di semester berikutnya itu presensinya lebih sesuai. Mungkin enggak sampai ke PKD sih, cuma ini kan bisa kelihatan kapan dosen itu mengisi itu. Nah, kebetulan ada Pak Yang lain itu sesuai Pak Hamid ya. Kan 2 hari. Ya, kalau yang hijau-hijau ini yang nggak ada merahnya ini udah sesuai. Jadi tanggalnya sesuai. Tanggal dengan pelaksanaannya sesuai. Tanggal dengan presensinya sesuai. Gitu. Ya itu memang saya sendiri yang situ Pak Hamid. Yang 2 hari. Ya, sip Pak, sip. Kebetulan ada Pak Farhan kan. Ya udah kita cek misalkan punya Pak Farhan. Nah, kayak Pak Farhan ini ada 3 hari yang presensinya dilakukan tanggal 7 gitu. Berarti yang ini nggak ada, saya nggak tahu mungkin ini lupa presensi atau kelasnya nggak ada tapi presensinya diisi, ya saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas rekamannya itu ada gitu. Boleh saya membela Pak? Oh nggak perlu dibela Pak, ini cuma contoh aja Pak. Nggak perlu. Ya kayak ini kan, misalkan perkuliah aja tanggal 4, 9, 11, 18 gitu. Ngisi absen aja tanggal 21. Ya nggak apa-apa, maksudnya kami belum mengusulkan ini sebagai evaluasi utama, tapi yang jelas rekapannya itu ada ya, harapannya ke depan kita sesuaikan. Kalau ada Pak Barul mau ke Pak Barul. Beneran Pak, LPP ini. Enggak. Ini cuma rekap saja Pak, bukan dalam rangka jadi malaikat Pak. Iya. Semangat saya kalau begini. Ini juga Bu Zakia sebagai kaprodi ya, kami terbuka kalau misalkan Bu Zakia perlu data. Misalkan jenengan mau Pak Farhan kok nggak pernah ngajar, mau cek e-learning-nya, nanti minta aja ke kami. Nggak usah sungkan misalkan karena Pak Farhan dulu dosennya jenengan misalkan itu. Nggak usah sungkan terkait itu. Santai Pak. Nanti kami akan dapat kontak aja Bu Zakia. Hajar Bu Zakia, Pak Farhan itu hajar. Jadi nggak usah suka-suka. Hajar Pak Rojabi. Ini tahun berbenah ini. Mumpung tahun berbenah ini. Tapi tiap semester jenengan bilang gitu Pak, tapi kenyataannya sama terus Pak. Wah ya. Nembak Pak Hamid. Oke ya. Bukan nembak lagi tuh nabrak itu. Ya mohon maaf Pak ya, mohon dimaklumi itu style saya. Pak Hamid, saya menerima kok. Menerima kenyataan. Oke, baik Pak. Gitu sih dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa dilanjut. Saya kembalikan ke Bu Aisyah. Cukup? Kayaknya udah pertanyaannya udah terjawab semua. Iya, makasih Bu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang butuh misalnya
data ya seperti Pusdakia atau untuk RPS dan lain sebagainya boleh menghubungi kami di LPIP. Baik, Bu. Saya rasa cukup Bapak Ibu ya untuk pertemuan hari ini. Siap, siap. Ya, baik. Baik, kalau memang dirasa cukup, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.